Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Gurupedia. Pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia ingin berbagi tentang contoh dokumen perencanaan satuan pendidikan. Nah, dokumen ini Bapak Ibu merupakan karya dari sebuah sekolah di Bukti Karya PMM. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga bisa mengunduh dari laman PMM Bukti Karya. Atau Bapak Ibu nanti bisa unduh di bawah deskripsi channel Pak Gurupedia ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang telah mendukung channel ini semakin maju dan berkembang, subscribe, like, and share, sehingga channel ini terus menyajikan informasi terbaru di dunia pendidikan, literasi, dan kepegawaian. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah dokumen perencanaan satuan pendidikan dari sebuah sekolah dasar negeri 3 Batu Banyak, Kecamatan Lembang Jaya, di mana di dalamnya diisi sangat rinci, cukup rinci Bapak Ibu, berupa laporan perencanaan satuan pendidikan berbasis rapor pendidikan. Bapak Ibu juga bisa mengunduh di bawah deskripsi channel ini dengan tombol download. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada struktur kata pengantar, kemudian ada daftar isi, kemudian nah ini strukturnya Bapak Ibu, ada pendahuluan, latar belakang, visi misi, tujuan sekolah, sasaran perencanaan, profil sekolah, teknik perencanaan, rencana kegiatan, anggaran, evaluasi, dan penutup. Nah, ini sudah dalam bentuk semacam laporan yang bisa Bapak Ibu unduh di bawah deskripsi channel ini. Nah, dalam latar belakang misalnya Bapak Ibu menjelaskan tentang kondisi sekolah yang terus berkomitmen memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi, khususnya pada tahun 2024 ini berdasarkan rapor pendidikan. Ada 3 kegiatan atau 3 hal yang perlu ditingkatkan. Misalnya kemampuan literasi dan numerasi, kualitas pembelajaran, iklim keamanan dan kebinekaan. Nah, ketiga rekomendasi ini adalah hasil dari rapor pendidikan Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu kepala sekolah bisa membuat perencanaan satuan pendidikan atau perencanaan satuan atau perencanaan sekolah berdasarkan rapor pendidikan. Di lain judul, Pak Gurupedia juga berbagi tentang perencanaan sekolah berbasis rapor pendidikan. Namun demikian, pada sesi ini Bapak Ibu cukup lengkap laporan dengan struktur atau kerangka yang lengkap, serta Bapak Ibu dalam hal ini bisa mengunduh dokumen dalam bentuk PDF. Nah, dokumen perencanaan ini disusun menjadi panduan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai visi misi tujuan sekolah. Nah, di sini juga dicantumkan Bapak Ibu visi misi tujuan sekolah. Misalnya visinya terwujudnya satuan pendidikan yang unggul dalam prestasi, literasi, numerasi, karakter, dan kualitas pembelajaran, serta menciptakan iklim keamanan dan kebinekaan kondusif. Nah, ini pun visi berangkat dari rekomendasi rapor pendidikan. Nah, misinya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik, membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan berkebinekaan global, menciptakan iklim keamanan kebinekaan yang kondusif di lingkungan satuan pendidikan. Nah, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan profesionalisme guru dan optimalisasi sumber daya pembelajaran. Nah, visi misi ini juga sejalan dengan rekomendasi dari rapor pendidikan. Nah, ini tujuan sasaran Bapak Ibu. Jadi untuk tujuannya meningkatkan mutu pendidikan di SD 3 dan seterusnya. Nah, untuk sasaran ini meningkatkan skor capaian literasi numerasi, meningkatkan skor capaian karakter, meningkatkan skor kualitas pembelajaran, mempertahankan skor capaian iklim keamanan dan kebinekaan. Nah, ini
Sasaran perencanaan ini minimal sekitar 70-75% pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2025. Kemudian di bawah juga dijelaskan profil sekolah. Nah, ini tekniknya Bapak Ibu. Teknik perencanaan yang dilakukan itu adalah teknik SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, di mana ini merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga di sini dianalisis betul, misalnya kekuatannya memiliki guru yang kompeten, memiliki sarana prasarana, memiliki komite sekolah yang aktif. Namun ada kelemahan, misalnya motivasi belajar siswa rendah, prestasi siswa di non akademik belum optimal. Peluang, adanya program pemerintah meningkatkan mutu pembelajaran, kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, ini ada ancaman persaingan antar sekolah semakin ketat, kurangnya minat siswa terhadap pendidikan. Nah, kemudian dari rapor pendidikan ini dianalisis Bapak Ibu. Jadi setelah rapor pendidikan itu turun atau bisa dieksplor, maka setelah dianalisis seperti begini. Jadi kemampuan literasi numerasi. Jadi skor capaian sedang 53,33%. Numerasi 66,67. Skor ini naik dibandingkan tahun sebelumnya 10%. Kemudian hal ini menunjukkan masih ada sebagian peserta didik mencapai kompetensi minimum di literasi numerasi. Yang kedua, karakter. Nah, ini hasil analisisnya, skor capaian karakter tergolong baik. Kemudian kualitas pembelajaran, skor capaian kualitas pembelajaran tergolong sedang. Nah, ini sangat baik Bapak Ibu, analisisnya dengan persentase, kemudian ada peningkatan ataupun penurunan, termasuk iklim kebinekaan, keamanan. Nah, barulah setelah dianalisis Bapak Ibu menyusun perencanaan. Jadi perencanaan itu berdasarkan hasil analisis SWOT tadi, analisis rapor pendidikan, sehingga muncullah kegiatan-kegiatan seperti ini dalam bentuk tabel. Jadi rencana kegiatan berdasarkan analisis rapor pendidikan. Misalnya identifikasi, kemudian indikator prioritas, akar masalah, kegiatan yang perlu dibenahi, penjelasan implementasi kegiatan, apakah kegiatan membutuhkan biaya. Nah, di sini dijelaskan dengan lengkap. Nah, kemudian barulah perencanaan anggaran yang dibutuhkan, kemudian evaluasi kegiatan, barulah penutup dan lampiran Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu supaya menyajikan secara runtut sesuai dengan kerangka yang ini cukup bagus. Nah, di sini contoh dokumen ini Bapak Ibu bisa diambil, diklik atau diunduh di bawah deskripsi channel ini. Link tinggal klik ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu akan menuju pada link ini maupun ke link web yang menyajikan presentasi tentang dokumen perencanaan satuan pendidikan. Kita kira demikian Bapak Ibu dari Pak Guru Pedia, semoga bermanfaat, dan terima kasih Pak Guru Pedia ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah terus bersama channel Pak Guru Pedia ini. Semoga semakin maju menyajikan informasi-informasi terbaru. Demikian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.